Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Selamat siang kepada Ibu Eis Nurmala selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan Manajemen Bisnis Pagi B. Semoga hari ini kita dilancarkan puasanya dan mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Ningsih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai struktur modal, dimulai dari definisi struktur modal, kemudian pembagian dan kebijakan struktur modal, dan teori-teorinya. Diharapkan teman-teman menyimak materi yang akan saya sampaikan dengan seksama. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi struktur modal. Di sini saya memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu menurut ahli dan secara umum. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman semua mengenai pengertian menurut ahli. Saya ambil pengertian menurut Jeffrey Weston dan Thomas Kaplan 1996. Di mana struktur modal merupakan jenis pembiayaan permanen yang di dalamnya terdapat utang jangka panjang, saham preferen, dan juga modal para pemegang saham. Yang kedua yaitu pengertian secara umum, di mana struktur modal merupakan suatu ukuran keuangan antara utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri. Di sisi lain, struktur modal ini menjadi masalah yang penting bagi perusahaan. Mengapa demikian? Karena baik atau buruknya struktur modal akan berpengaruh langsung terhadap posisi finansial perusahaan tersebut. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembagian dan kebijakan struktur modal. Ada dua, yang pertama yaitu simple capital structure, di mana perusahaan hanya menggunakan modal sendiri di dalam struktur modalnya. Adapun yang termasuk ke dalam simple capital structure ini, yang pertama yaitu ada modal saham, kedua cadangan, dan yang ketiga yaitu laba ditahan. Untuk modal saham sendiri, awalnya modal ini berasal dari pemilik perusahaan yang ditanam ataupun disimpan di dalam perusahaan ini dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Kemudian, untuk dana cadangan ini merupakan di mana perusahaan memiliki laba ataupun keuntungan. Nah, nantinya laba ataupun keuntungan ini akan dibagi dua. Yang pertama untuk dividen. Dividen untuk apa? Dividen nantinya akan dibagikan kepada para pemegang saham. Dividen ini akan menjadi laba atau keuntungan bagi mereka yang memiliki laba ataupun saham di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu dana cadangan ini. Dana cadangan adalah dana yang disimpan dari hasil laba atau keuntungan perusahaan yang nantinya akan disimpan oleh perusahaan. Takutnya di kemudian hari akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan. Nah, perusahaan dapat menggunakan dana cadangan ini. Kemudian ada laba ditahan. Laba ditahan itu adalah laba di mana perusahaan belum memiliki rencana atau belum terpikirkan akan dikemanakan laba ini. Makanya perusahaan menyimpan laba tersebut dan istilahnya tidak dikeluarkan, dan itu disebut dengan laba ditahan. Yang kedua yaitu ada complex capital structure, di mana perusahaan tidak hanya menggunakan modal sendiri di dalam perusahaannya, tetapi juga menggunakan modal pinjaman dari luar dalam struktur modalnya. Nah, adapun yang termasuk ke dalam modal pinjaman ini seperti utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan utang jangka menengah. Dan kemudian, atas dasar dua hal di atas, yaitu simple capital structure dan complex capital structure, perusahaan harus melakukan kajian secara komprehensif mengenai
apakah yang akan dipakai oleh perusahaan nantinya. Tentunya dengan memperhatikan situasi dan kondisi internal dan eksternal perusahaan tersebut. Dan juga tentunya dengan tetap mengedepankan pendekatan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, bagaimana tujuan dari pembagian dan kebijakan struktur modal ini? Adapun tujuannya yaitu untuk memadukan sumber dana permanen yang selanjutnya akan digunakan oleh perusahaan dengan cara yang diharapkan mampu memaksimalkan nilai perusahaan ini. Karena turunnya nilai perusahaan akan berpengaruh juga terhadap turunnya nilai saham perusahaan tersebut. Kemudian nilai perusahaan dapat diperoleh dari kinerja keuangan perusahaan tersebut atau disebut dengan financial performance. Selanjutnya yaitu materi mengenai struktur modal dan kebijakan perusahaan. Bagi perusahaan yang bersifat profit oriented, keputusan pencarian pendanaan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan tersebut. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan pengkajian mendalam mengenai permasalahan ini. Hal itu dilakukan apabila di masa yang akan datang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau disebut dengan future effect. Secara umum, sumber modal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber alternatif dan sumber dari pinjaman ataupun utang. Untuk sumber alternatif sendiri, karena berasal dari modal sendiri, maka pendanaan dengan modal sendiri ini dapat dilakukan dengan menerbitkan yang pertama yaitu saham ataupun stok. Saham ini merupakan tanda bukti yang diberikan sebagai pernyataan kepemilikan modal ataupun dana di suatu perusahaan. Yang kedua yaitu perusahaan dapat menerbitkan obligasi ataupun debt. Obligasi ini merupakan surat berharga yang dijual kepada publik di mana di dalamnya berisi beberapa hal dimulai dari nama penerbit obligasi dan ketentuan-ketentuan lainnya. Yang ketiga yaitu ada right issue di mana pemberian hak kepada pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu saham emiten yang akan dijual dengan harga dan nominal tertentu. Nah, di sisi lain, keadaan struktur modal suatu perusahaan akan berakibat langsung pada posisi keuangan perusahaan tersebut sehingga akan mempengaruhi kinerja di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya, apabila perusahaan menggunakan modal pinjaman dari luar ataupun berhutang, hal itu akan meningkatkan resiko keuangan di mana perusahaan harus membayar bunga dari pinjaman tersebut dan bunga tersebut mungkin tidak akan berada dalam jumlah yang kecil. Nah, di sisi lain, bila perusahaan menggunakan modal sendiri dalam struktur modalnya, hal itu akan berakibat kepada berkurangnya ketergantungan perusahaan tersebut kepada pihak luar. Tetapi hal itu tidak merupakan pengurangan pajak. Artinya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan masih sama besarnya. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori struktur modal menurut Modigliani dan Miller. Teori struktur modal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada balancing theories, di mana kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan untuk memperoleh dana tambahan dengan cara melakukan peminjaman kepada pihak luar. Pihak luar ini adalah pihak perbankan atau juga perusahaan dapat menerbitkan obligasi ataupun bonds.
Tetapi di sisi lain terdapat resiko apabila perusahaan menggunakan kebijakan ini. Yang pertama, apabila perusahaan melakukan atau meminjam kredit kepada pihak bank, maka akan dibutuhkan jaminan ataupun bonds. Yang kedua, apabila perusahaan terlambat membayar kredit, maka otomatis pihak bank akan menyita agunan tersebut yang nantinya akan dilelang oleh pihak bank. Hal ini tentunya akan membuat perusahaan kehilangan aset yang telah diagunkan dan akhirnya perusahaan akan merugi. Kemudian, jika kebutuhan dana dengan cara menjual obligasi, maka resiko yang didapatkan perusahaan yaitu apabila mereka terlambat membayar bunga obligasi dalam jatah tempo yang telah ditetapkan, maka perusahaan harus melakukan kebijakan. Kebijakan tersebut yaitu mengkonversi pemilik obligasi menjadi salah satu pemegang saham di perusahaan tersebut. Nah, untuk teori struktur modal yang kedua yaitu pecking order teori, di mana di dalamnya berisi suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan cara menjual aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Adapun aset-aset ini seperti perusahaan akan menjual gedung, kemudian menjual tanah, serta peralatan dan aset lainnya, termasuk dengan menerbitkan dan menjual saham di pasar modal, dan dana yang berasal dari laba ditahan. Laba ditahan ini yang sudah sebelumnya saya jelaskan, yaitu laba di mana perusahaan belum memiliki gambaran ataupun rencana akan dikemanakan laba tersebut. Adapun solusi untuk memperkecil resiko di pecking order teori ini seperti melakukan kebijakan penjualan aset berdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan saja, dan juga menggunakan prinsip prudensial, yaitu prinsip kehati-hatian sebelum keputusan untuk menjual aset-aset tersebut benar-benar dilakukan. Yang kedua yaitu menerapkan kebijakan prudensial principle atau prinsip kehati-hatian apabila keputusan yang telah dibuat sebelumnya sudah benar-benar diperhitungkan dan dipikirkan dengan matang. Perlukah atau tidakkah perusahaan harus menjual gedung ataupun tanah demi mendapatkan modal tambahan ini? Keputusan ini harus benar-benar dibuat dengan matang, baik dari segi matematis ataupun analisis kuantitatifnya. Yang ketiga yaitu menerapkan kebijakan yang bersifat hard control atau kontrol keras, di mana terhadap perusahaan apabila perusahaan benar-benar melakukan ini. Perusahaan harus mengkontrol segala kegiatan dalam aktivitas penjualan aset-asetnya. Ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang akhirnya bukan malah menambah keuntungan bagi perusahaan, tetapi malah membuat perusahaan semakin rugi dan semakin membutuhkan modal dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, kapan diterapkan kedua teori ini, atau kapan kondisi yang bagus untuk diterapkan kedua teori ini? Untuk yang pertama yaitu balancing theories. Kondisi perekonomian cenderung dalam keadaan yang stabil, artinya inflasi berada dalam angka yang kecil dan pertumbuhan ekonomi berada dalam kondisi yang dapat diharapkan. Misalkan dalam keadaan sekarang Indonesia dan negara-negara di luar sana sedang dilanda COVID-19. Nah, perusahaan tidak dapat menjalankan balancing theories ini, kebijakan balancing theories ini.
Mengapa demikian? Karena kondisi perekonomian saat ini cenderung tidak stabil dan pertumbuhan ekonomi berada dalam kondisi yang tidak bisa diharapkan. Mengapa demikian? Karena contohnya saja perusahaan-perusahaan seperti pabrik-pabrik yang ada di daerah, keuntungan yang mereka dapatkan akan berkurang. Mengapa demikian? Karena ada beberapa perusahaan pabrik yang mengurangi kapasitas produksinya untuk diimpor ataupun maksud saya untuk diekspor ke luar sana. Dan ada juga beberapa karyawan yang dirumahkan dan bahkan di PHK. Tentu saja hal itu akan mengurangi pendapatan ataupun keuntungan yang didapat perusahaan tersebut. Maka dari itu, balancing teoris tidak dapat diterapkan pada kondisi saat seperti ini. Contohnya ya. Kemudian, yang kedua yaitu kondisi grafik penjualan perusahaan sedang berada dalam peningkatan, serta dana cadangan perusahaan berada dalam keadaan yang maksimal. Selanjutnya yaitu kondisi sosial politik di dalam dan di luar negeri cenderung dalam keadaan yang stabil dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk penerapan pecking order teori ini seperti kondisi perekonomian yang berada di dalam keadaan yang cenderung tidak begitu menguntungkan atau instabilitas. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, aset perusahaan yang berada cukup untuk dijual dan penjualan itu tidak mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan secara jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan akan menerapkan pecking order teori ini dan perusahaan akan menjual beberapa aset yang dimilikinya, aset tersebut harus ada cadangannya, jadi bukan aset satu-satunya, sehingga perusahaan apabila menjual satu aset masih ada aset lainnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu perusahaan menjual atau menerbitkan right issue, tetapi dalam catatan berdasarkan jumlah yang hanya dibutuhkan saja. Kalau menurut bahasa kita ya, kalau misalkan nggak butuh-butuh banget mah nggak usah lah gitu ngejual aset-aset itu. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir yaitu ada di dalam kondisi penerapan kebijakan ini, maka perusahaan boleh menjual obligasi dan sahamnya. Artinya obligasi dan saham yang dijual itu berada dalam nominal yang realistis dan layak secara ukuran keuangan sesuai nilai saham saat ini. Jadi harganya itu tidak terlalu jatuh gitu, dan atau bisa dikatakan berada dalam yang layak atau secara ukuran keuangan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian materi saya kurang jelas, pembicaraan saya terbata-bata, dan saya banyak sekali melihat catatan kecil di bawah saya karena saya masih dalam tahap belajar. Yang saya harapkan semoga teman-teman memahami tentang yang saya jelaskan barusan dan menjadikan hal tersebut tetap diingat oleh teman-teman dan diaplikasikan kepada kehidupan teman-teman di masa yang akan datang apabila teman-teman bekerja di suatu perusahaan. Amin. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan marhaban ya Ramadan.